Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan dan menganalisa tentang berita-berita yang telah kita dapat. Selanjutnya yaitu berita tentang korban pemerkosaan berhak atas layanan aborsi aman. Berita ini termasuk dalam pers barat. Kemudian nilai beritanya yaitu seksualitas, karena berita tersebut membahas tentang perempuan korban pemerkosaan. Selanjutnya yaitu jenis berita. Jenis berita ini yaitu hard news karena berita tersebut bersifat serius tentang layanan aborsi aman untuk perempuan korban pemerkosaan. Selanjutnya elemen-elemen beritanya yaitu pertama, berusaha membuat hal penting menjadi menarik karena adanya layanan aborsi aman terhadap perempuan korban pemerkosaan. Yang kedua yaitu kebenaran. Aborsi aman telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Yang ketiga yaitu disiplin menjalankan verifikasi. Layanan aborsi aman telah diverifikasi oleh Reti Ratnawati selaku Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita. Di sini saya akan membahas mengenai tetap waspada di tengah pesta, di mana berita ini menjelaskan mengenai penyelenggaraan PON yang akan diselenggarakan di Papua pada tanggal 2 Oktober 2021. Berita ini termasuk berita dari Pers Timur. Nilai berita ini yaitu berita yang penting karena memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Kemudian jenis berita ini adalah peristiwa keolahragaan. Ada terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu jurnalis mengejar kebenaran, di mana jurnalis memperoleh berita dan informasi akurat langsung dari pemerintah, bahkan dari orang terpercaya pemerintah. Kemudian ada berusaha keras membentuk hal penting menjadi menarik serta relevan, karena berita ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya para laki-laki. Selanjutnya ada komitmen kepada publik karena memberikan informasi apa adanya tanpa melebih-lebihkan, ada disiplin menjalankan verifikasi, mendapatkan informasi dari orang yang berkaitan langsung, lalu ada independen karena bersifat netral, serta menyediakan forum untuk masyarakat. Baik, di sini saya akan membacakan berita Sentra Vaksinasi Jarum Foundation target 168.000 dosis vaksin COVID-19. Berita ini termasuk dalam Pers Timur karena dalam berita tersebut memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah kepada publik tentang vaksinasi dengan tujuan melindungi masyarakat dari ancaman virus COVID-19. Nilai berita penting karena dalam berita tersebut berisi tentang pelaksanaan vaksinasi untuk melawan pandemi COVID yang artinya untuk kepentingan umum. Elemen jurnalistik yang terkandung dalam berita tersebut adalah satu, mengejar kebenaran atau truth. Dalam berita tersebut jelaskan secara rinci berapa orang yang sudah menerima vaksinasi dan target vaksinasi. Berita tersebut bukan hoax karena terdapat dokumentasi pelaksanaan vaksinasi. Yang kedua, komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik. Dalam berita tersebut, jurnalis memberikan informasi apa adanya. Yang ketiga, independen. Dalam berita tersebut tidak ada pujian atau cacian, artinya berita tersebut netral. Yang keempat, menjadi pemantauan kekuasaan. Masyarakat yang membaca berita tersebut dapat menilai kinerja pemerintah dengan jelas. Yang kelima, mengutamakan hati nurani. Pelaksanaan vaksinasi tentu menjadi bukti bahwa pemerintah peduli dengan masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19. Jenis berita yang ditulis oleh Kompas termasuk ke dalam berita Pers Timur karena jenis berita yang saya ambil turut mendukung pemeliharaan negara. Nilai beritanya yaitu penting karena berita yang saya ambil menyangkut kepentingan umum dan aktualitas kebenaran ditegakkan dalam berita ini. Kemudian berita ini masuk ke dalam hard news karena berita bersifat serius dan dianggap mewakili kepentingan banyak orang. Dari 9 elemen jurnalistik, saya mengambil 7 poin. Yang pertama, jurnalis itu mengejar kebenaran. Berdasarkan pemberitaan yang telah dibuat oleh Kompas dengan berita antisipasi lonjakan harga migas, bisa dikatakan berita ini mempunyai unsur kebenaran. Karena berdasarkan berita tersebut, terdapat beberapa unsur pendukung bahwa memang benar adanya kelonjakan harga migas yang disebabkan pulihnya ekonomi sejumlah negara. Kedua, komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik. 3. Jurnalis disiplin menjalankan verifikasi di dalam berita yang ditulis oleh Kompas. Di berita tersebut, jurnalis melakukan beberapa verifikasi tentang lonjakan harga migas. 4. Jurnalis independen terhadap sumber berita karena dalam penulisan berita tidak ada keberpihakan kepada kelompok tertentu. 5. Dalam berita yang saya ambil terdapat juga bahwa jurnalis sebagai pemantau penguasa karena jurnalis melakukan investigasi terhadap pemerintah. 6. Menyediakan forum bagi masyarakat. Dan ketujuh, berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan karena berita ini memberikan manfaat bagi para pembaca. Berita ini termasuk ke dalam berita Pers Timur. Nilai beritanya penting. Jenis beritanya hard news karena memiliki nilai dan berkualitas. Elemen jurnalistiknya ada mengejar kebenaran. Dalam berita tersebut dijelaskan rincian angka dan sumber tidak hanya dari penulis. Komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik.
Dalam berita ini, jurnalis tidak berpihak kepada siapapun. Ia hanya membeberkan fakta yang ada di lapangan untuk kepentingan masyarakat. Menjadi pemantau kekuasaan. Di sini dapat kita lihat, jurnalis memberi informasi terkait kebijakan pemerintah yang harus juga diketahui oleh masyarakat. Menjaga agar berita proporsional. Jurnalis sudah mengemas berita dengan fakta yang ada. Dapat dilihat dengan adanya angka hutang, perkataan menteri terkait, dan tanggal suatu kegiatan dilakukan. Membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Berita ini termasuk penting karena berkaitan dengan melonjaknya hutang. Dari pemilihan judul yang terdapat kata sejumlah strategi disiapkan, dapat menjadi suatu hal yang menarik untuk dibaca. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.